Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pernah gak sih kalian kepikiran kok bisa ya anak muda sama orang tua nyambung ngobrolnya? Nah, salah satu jawabannya ada di media sosial. Yuk kita bahas bareng-bareng gimana sih peran media sosial dalam komunikasi lintas generasi. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu komunikasi? Jadi, komunikasi adalah platform berbasis internet untuk berinteraksi, berbagi, dan berkomunikasi. Nah, jadi platform online ini bisa bikin kita ngobrol, sharing, atau sekadar update cerita. Dan semuanya menjadi tempat kita untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada pola komunikasi tiap generasi. Yang pertama, baby boomer pada tahun 1946 sampai 1964. Yang kedua, generasi X pada tahun 1965 sampai 1980. Yang ketiga, generasi milenial pada tahun 1981 sampai 1996. Yang keempat, generasi Z pada tahun 1997 sampai 2012. Dan yang terakhir, generasi Alpha pada tahun 2013 plus. Nah, dari setiap berbagai generasi mempunyai gaya ngobrol yang berbeda. Generasi boomer lebih suka formal, dan generasi X dan milenial udah lebih santai dan mulai akrab sama teknologi. Sedangkan generasi Z dan Alpha sudah lebih cepat, singkat, pakai emoji, bahkan video pendek. Nah, lewat media sosial, semua gaya ini bisa nyambung dan saling mengerti. Dan selanjutnya yaitu media sosial sebagai jembatan komunikasi. Yang pertama, mempermudah komunikasi dengan jarak jauh. Yang kedua, sarana berbagi pengalaman dan nilai. Yang ketiga, membangun komunitas antar usia. Nah, jadi media sosial itu bukan cuma buat pamer foto. Kadang grup WhatsApp keluarga bisa bikin kita tetap akrab walau jarang ketemu. Atau bikin konten TikTok bareng keluarga, itu juga bisa jadi momen seru yang bikin makin dekat. Nah, selain itu juga ada tantangan dan etika di media sosial. Yang pertama, risiko miskomunikasi. Yang kedua, penting memahami perbedaan budaya digital. Yang ketiga, sopan dan santun. Tapi harus hati-hati juga ya, karena beda generasi, beda cara paham. Yang kita kira bercanda, kadang bisa aja dianggap serius. Makanya penting banget jaga etika digital. Saling sopan, gak gampang baper, dan saling mengerti. Dan kesimpulannya, yang pertama, media sosial mempererat hubungan antar generasi. Yang kedua, memahami dan menghargai gaya komunikasi masing-masing. Yang ketiga, jadikan media sosial alat memperkuat. Jadi, kalau kita pakai media sosial dengan bijak, ini bisa jadi alat keren buat dekat sama siapa aja loh. Lintas usia, lintas generasi. Jadi, yuk jadikan media sosial tempat buat saling mengerti, bukan malah jadi sumber salah paham. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau kalian punya cerita seru tentang media sosial dan keluarga, share di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya yaitu media sosial sebagai jembatan komunikasi. Yang pertama, mempermudah komunikasi dengan jarak jauh. Yang kedua, sarana berbagi pengalaman dan nilai. Yang ketiga, membangun komunitas antar usia. Nah, jadi media sosial bukan cuma soal posting foto. Kadang grup WhatsApp keluarga bisa jadi ruang ngobrol sehari-hari loh.
atau bikin konten bareng TikTok itu malah bisa bikin orang tua dan anak makin dekat loh. Dan yang terakhir yaitu tantangan dan etika di media sosial. Yang pertama, risiko miskomunikasi. Yang kedua, penting memahami perbedaan budaya digital. Yang ketiga, sopan dan santun. Jadi, tapi hati-hati juga ya, karena beda generasi, beda juga cara paham. Bisa saja maksud kita bercanda, tapi malah disalahpahami. Jadi penting banget buat selalu jaga etika digital, sopan, gak baper, dan saling menghargai. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Yang pertama yaitu media sosial. Yang pertama media sosial mempererat. Yang kedua dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, media sosial mempererat hubungan antar generasi. Yang kedua, memahami dan menghargai gaya komunikasi masing-masing. Yang ketiga, jadikan media sosial alat memperkuat nilai kekeluargaan. Nah, jadi intinya kalau kita bijak pakai media sosial, bisa jadi alat keren buat mempererat hubungan antara generasi. Ayo jadikan media sosial tempat kita saling mengerti, bukan malah jadi alasan bertengkar ya. Cukup sekian, terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kamu punya pengalaman seru sosial media sosial, kalau kamu punya pengalaman seru soal media sosial dan keluarga, share di kolom komentar ya. See you.